Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube www.youtube.com/@amilias. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga bayu, atau PLTB yang terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, proses turbin angin menghasilkan listrik. Poin kedua, cara integrasi daya yang dibangkitkan PLTB ke grid. Poin ketiga, pentingnya forecast dalam operasi PLTB. Poin keempat, gambaran umum PLTB Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rapang, dan PLTB Tolo di Kabupaten Jeneponto. Saya mulai dari poin pertama, yaitu proses turbin angin membangkitkan atau menghasilkan listrik. Teori dasar. Turbin angin yang tertekan, atau mendapat hembusan angin yang cukup, maka akan berputar, yang secara bersamaan akan memutar generator yang terhubung pada sisi belakang turbin tersebut. Kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap daya listrik yang dibangkitkan. Semakin tinggi kecepatan angin, maka generator akan menghasilkan atau membangkitkan daya listrik yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila hembusan angin, atau kecepatan angin lambat, maka daya listrik yang dibangkitkan lebih rendah. Bahkan, apabila hembusan angin sangat lambat, atau tidak berhembus, maka turbin PLTB tidak berputar atau tidak menghasilkan daya listrik. Baik, kita lanjut ke bahasan berikut. Yaitu, cara integrasi atau interkoneksi energi, yang dibangkitkan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, ke grid. Jenis turbin angin terdiri dari beberapa tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Turbin tipe 3, seperti yang terpasang di PLTB Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rapang. Tipe 3, dengan Double Feed Induction Generator atau DFIG. Yaitu, energi yang dibangkitkan pada turbin tipe 3 ini, diinterkoneksikan ke grid dengan dua cara. Pertama, 70% daya yang dibangkitkan disalurkan langsung ke grid. Sedangkan 30% disalurkan ke grid melalui konverter. Adapun jenis turbin yang terpasang pada PLTB Tolo, di Kabupaten Jeneponto, yaitu tipe 4 atau dengan generator sinkron. Daya yang dibangkitkan pada turbin tipe 4 ini, disalurkan ke grid melalui konverter. Turbin PLTB tipe 3 dan tipe 4, merupakan jenis turbin yang berkualifikasi sangat baik. Sehingga sangat menarik, untuk dijadikan sebagai topik penelitian oleh peneliti dan akademisi yang tertarik pada konversi energi pada umumnya, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, pada khususnya. Baik, kita lanjut ke bahasan berikut. Pertanyaannya adalah, 1. Apa itu forecast? 2. Apa hubungan antara forecast dengan PLTB? Dan yang ketiga adalah, metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam forecast? Apa itu forecast? Forecast dalam bahasa Indonesia, berarti memprediksi atau meramal. Apa hubungan antara forecast dengan PLTB? Forecast sangat dibutuhkan dalam operasi PLTB,
Hal ini disebabkan oleh intermitensi kecepatan angin yang berhubungan langsung dengan daya pembangkitan PLTB itu sendiri. Intermitensi daya pembangkitan PLTB dapat berpengaruh terhadap operasi sistem, baik secara teknis maupun keekonomian dalam operasi. Sehingga, forecast sangat dibutuhkan dalam operasi PLTB. Terus, metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam forecast? Ada beberapa metode yang dapat digunakan, seperti jaringan syaraf tiruan, ELM, OPLM dan sebagainya. Metode AI, atau Artificial Intelligence dewasa ini, banyak diaplikasikan dalam prediksi pada bidang ilmu keteknikan. Jadi kesimpulannya adalah, prediksi kecepatan angin, merupakan hal yang mutlak, atau harus dilakukan dalam operasi sistem PLTB. Nah, itulah uraian singkat tentang pentingnya forecast dalam operasi PLTB. Baik, kita lanjut ke bahasan berikut. Secara geografis, PLTB Sidrap berada di sebelah utara kota Makassar, tepatnya 168 km dari kota Makassar, yang dapat ditempuh selama 3 jam dan 54 menit. Sedangkan PLTB Jeneponto berada di sebelah selatan kota Makassar, atau 107 km dari kota Makassar, atau dapat ditempuh selama 3 jam dan 4 menit. Topografi lokasi PLTB Sidrap berada pada pegunungan. Di lokasi ini, terjadi hembusan angin sepanjang tahun. Namun kecepatannya yang bervariasi. Adapun PLTB Tolo, berada pada sebuah lembah yang datar, atau di persawahan, kecepatan angin di daerah ini berhembus setiap saat dengan variasi yang berbeda. Walaupun kedua lokasi PLTB ini setiap saat terjadi hembusan angin, tapi tidak jarang hembusan angin tidak cukup untuk memutar turbin, sehingga apabila melewati daerah tersebut sering didapati turbin tidak berputar. Kedua lokasi tersebut menarik beberapa wisatawan, baik dari sekitar daerah tersebut, maupun dari daerah lain yang ingin berfoto dengan latar teknologi PLTB. Demikian video ini, semoga dapat menarik para peneliti dan akademisi untuk lebih banyak meneliti tentang energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti PLTB ini. Terima kasih. Anda telah menonton video di channel YouTube www.youtube.com/@amilias. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan